Ya, pemirsa, kita lihat ini merupakan edisi kelima dari Piala Asia U23 yang berlangsung di Uzbekistan, dan tampaknya memang 5 edisi, 5 juara yang berbeda, Bu Ma'ruf. Anda bisa melihat ini persaingan yang sangat ketat di level U23 di Asia. Iya, persaingan yang sangat ketat dan kemudian menjadi bukti bahwa selalu ada perputaran dari sisi gelar juara. Tapi kalau kita tarik lagi berdasarkan zona, maka bisa dikatakan bahwa zona Jepang dan Korea, mereka yang bisa mendapatkan gelar lebih banyak ya, dengan 2 gelar yang mereka dapatkan, yaitu Jepang dan Korea. Ya, kita lihat bagaimana wasit dari Qatar. Saya bisa dikatakan ini merupakan kepemimpinan yang juga perfect ya. Ya, sangat bagus, tepat, ya. Banyak insiden terjadi, tapi wasit Salman Ahmad Falahi dan juga AW1, AW2 dan Fourth Official ini tentunya bertugas sangat baik sekali di partai final ini. Iya, dan Salman juga cukup tenang ya, dia bisa mengelola situasi dengan baik ketika ada keributan, dia tetap tenang, dia bisa menetralisir, dia tidak terlibat untuk bisa melerai, tapi dia tinggal melihat siapa yang bergerak, siapa kemudian yang melakukan kesalahan ulang, maka dia bisa memberikan kartu. Jadi secara keseluruhan penampilan dari Salman juga cukup bagus. Yang menarik kalau biasanya wasit mungkin tidak terlalu banyak, tapi sekarang mungkin ada tambahan lagi penghargaan untuk wasit VR, Bung, karena sekarang ada plus VR, jadi mereka juga harus mendapatkan bagian dari penghargaan ya. Kalau dulu 4 ketika ada wasit kanan kiri, wasit tengah, kemudian wasit 4, dan sekarang tambah ada lagi wasit VR. Ya, ada wasit VR yang tentunya kalau kita lihat tadi sempat ada 2 kali ya insiden yang mengharuskan memeriksa kembali sebuah insiden melalui video assistant referee, dan terbukti cukup baik. Salah satu final yang menarik dengan 2 gol tercipta dengan jual beli serangan. Meskipun ada insiden dorong-mendorong, itu dalam batas-batas kewajaran. Iya, masih dalam batas kewajaran. Toh wasit hanya mengeluarkan kartu kuning. Jadi dia masih melihat bahwa situasinya masih normal. Karena ya biasa dorong-dorongan, asal memang tidak ada misalnya kekerasan, kemudian tidak ada kata-kata yang kasar yang menurut wasit terlalu berlebihan, itu pasti akan tetap dibenarkan. Ya, kita akan menantikan tentunya penyerahan piala untuk Arab Saudi. Ya, kita akan melihat dulu mungkin pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik ya, yang akan diberikan tentunya di turnamen Tim Fair Play. Tim Fair Play. Tim Fair Play. Kita akan melihat siapakah yang akan diberikan Tim Fair Play kali ini. Tim Fair Play Award dalam Arab Saudi. Karena mungkin paling sedikit kartu kuning ya. Iya, salah satu kontribusi atau alasan untuk fair play adalah paling sedikit mendapatkan kartu ya, baik itu kartu merah ataupun kartu kuning. Ya, kapten tim sepertinya Hasan Tambakti yang menerima penghargaan sebagai tim fair play. Ya, ini kalau biasanya misalnya biasanya tuan rumah yang mendapatkan tim fair play ya. Tapi kali ini justru Arab yang mendapatkan status sebagai tim fair play, dan bisa jadi karena memang jumlah kartu yang mereka dapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan tim yang lain. Betul, pelanggaran dan kartu paling sedikit biasanya itu menjadi acuan bagaimana sebuah penyelenggaraan sepak bola dilakukan. Ya. Bukan karena nggak enak. Gak enak ya, bukan ya. Ini harus menjadi sebuah contoh yang sangat baik bagi sepak bola Indonesia. Karena tim fair play itu bukan gelar tambahan ya. Ini satu gelar yang sangat baik karena memperlihatkan bahwa sedikit kartu kuning atau kartu merah atau bahkan pelanggaran yang mereka lakukan. Apresiasi ya. Ya. Best goalkeeper. Ya, kita akan melihat apakah Arab Saudi kembali akan mengambil ini, karena belum pernah kebobolan. Ini sih Arab sih. Harusnya Arab. Siapa lagi kalau bukan dari Arab Saudi ya, wajar. Nah, kita saksikan. Betul. Ya, betul. Nawaf Al-Akidi, 22 tahun dari tim Altai. Ini juga penjaga gawang yang sangat baik, positioning, kemudian tenang bila serangan bisa, tendangan baik, semuanya lengkap. Iya, dan itu menjadi alasan bagaimana penampilan yang luar biasa yang ditunjukkan dan menjadi kunci sukses bagaimana penampilan dari Arab Saudi, penjaga gawang yang berusia 22 tahun dengan tinggi 185, kemudian timnya sekarang adalah tim Altai yang dia juga sudah tampil bersama dengan timnas bersama dengan tim senior Al Nassr dengan catatan 3 kali tampil, memperkuat timnas Saudi Arabia U20 dan sekarang di Under 23. Ya, best goalkeeper jatuh untuk penjaga gawang Arab Saudi yaitu Nawaf Al-Akidi. Luar biasa ya, Bung ya, sepanjang perjalanan tidak pernah kebobolan ya. Ini menjadi rekor baru juga. Rekor ketika mereka menjadi tim fair play, rekor ketika mereka mendapatkan gelar juara, dan kemudian rekor ketika mereka tidak kebobolan. Ya, 6 pertandingan tidak kebobolan, pantas jika dirinya menjadi best goalkeeper. Ya, next kita akan melihat berikutnya apa yang akan diberikan dalam awarding kali ini.
tentunya top scorer. Ya, reguler banyak ya. Ya, ada 3 pemain ya. Jadi kita sudah ya, top scorer yaitu Cho Young-wook dari Korea Selatan. Iya, ini mungkin bicara soal efektivitas dan jumlah bermainnya ya. Kenapa kemudian yang dikatakan sebagai top skor? Karena rata-rata golnya berarti. Karena Korea Selatan tidak sampai ke semifinal, kemudian tidak juga sampai di partai final. Jadi jumlah pertandingan yang dijalani oleh pemain Korea ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Jadi rata-rata golnya menjadi lebih banyak. Ya, dan kita lihat MVP atau Most Valuable Player Award. Siapakah pemain terbaik dalam turnamen ini? Kita akan melihat bagi pelatih Arab Saudi. Dia terakhir ketika pernah merasakan gelar juara Saudi Super Cup di tahun 2020. Pemain yang luar biasa dan sudah tampil sebanyak 19 kali total. Penampilannya 28 kali dengan 5 gol sepanjang karirnya, mulai dari 2019 sampai kemudian di tahun 2021. Ya, pemain kelahiran Riyadh mendapatkan pemain terbaik atau gelar pemain terbaik di kesempatan kali ini. Selamat untuk Aiman Yahya. Kalau nggak kenal ya? Iya, kita bagi selamat. Ya, runner cup kali ini diraih oleh tuan rumah yang tentunya ingin mengejar gelar keduanya setelah mereka mampu meraih gelar juara AFC U23 di tahun 2018 di Cina. Ketika itu mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. Kali ini mereka harus gagal di hadapan publik sendiri. Apa yang menjadi catatan Anda untuk Uzbekistan? Jelas butuh pematangan, jelas butuh mereka punya kualitas, dan kemudian mereka juga butuh ketenangan, dan banyak beberapa PR yang harus diperbaiki ya. Sekali lagi bahwa sepak bola bukan soal tenaga, Spartan sepanjang 90 menit, tapi juga soal bagaimana taktik harus bisa berjalan dan harus cerdas ketika memanfaatkan situasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Ya, saya sedang membayangkan Umaruf kapan ya Indonesia bisa sampai di puncak seperti ini dalam AFC U23. Iya, kita berharap secepat mungkin ya. Secepat mungkin ya, yang terbaik, waktu terbaik pasti akan datang ya. Persoalan kapan ya, nanti biarkan sejarah yang mencatatnya, biarkan waktu yang menjawabnya, Bu. Ya, kita lihat betapa rapihnya negara-negara Asia di level top 8 atau top 10 ya, dalam melakukan kompetisi, jenjang tim nasional, dan pemilihan pelatih tim nasional tanpa banyak masalah, yang sehingga sepak bola bisa berjalan secara industri dan juga prestasi. Dan note-nya adalah kalau kita lihat Arab Saudi bagaimana ini, misalnya pelatih Arab Saudi, dia kan saat bagaimana dia sudah menangani tim ini cukup lama ya. Dipercaya menangani tim sejak sejak di 2016. Kemudian kalau kita bicara kapasitas juga bukan hanya 1-2 tahun, tapi dia sudah merasakan atmosfer dan itu sudah cukup lama sehingga dia punya waktu untuk bisa membenahi tim. Ya, kita lihat ini bagaimana para pemain Uzbekistan mendapatkan pengalungan medali, termasuk pelatih mereka Timur Kapatse. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Uzbekistan. Mereka bermain sangat baik sampai di partai final, hanya saja memang lawannya bermain dengan sangat baik dan perfect. Ya, hingga mereka pun tidak pernah kebobolan. Betul, dan cerdik ya, dan cerdas ya. Ini adalah Uzbekistan yang di penyisian grup mereka mengalahkan Turkmenistan dengan skor 1-0, kemudian membantai Qatar dengan 6-0, dan bermain imbang 1-1 melawan Iran yang menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Sebelum akhirnya di perempat final mereka memulangkan Irak dengan adu penalti setelah bermain imbang 2-2 dan kemudian menang 3-2 menghadapi adu penalti. Di semifinal mereka juga menyingkirkan salah satu tim yang pernah menjadi juara dan menjadi kandidat juara, Jepang, dengan skor telak 2-0. Ya, ada beberapa nama yang memang sangat berbahaya di kubu dari Uzbekistan. Selain Jasurbek, kapten sebelasan mereka, juga ada Ulukbek Kosimov dan juga Kojimat Erkinov. Ini dua sayap cepat yang bisa saja menggantikan posisi Eldor Shomurodov di tim senior mereka yang saat ini masih bermain di Serie A Liga Italia bersama dengan AS Roma. Iya, dan yang menjadi catatan juga bahwa ini tim ini adalah para pemain yang tidak bermain secara reguler di level klub, Bung. Ya. Jadi memang wajar kalau kemudian ketika mereka tertinggal, hawanya menjadi berbeda, psikologisnya menjadi lebih tertekan dibandingkan dengan pemain yang biasanya punya pengalaman. Ya, kita lihat sudah ada titik penyerahan piala dan kita lihat bagaimana aroma kegembiraan atau lompat-lompat juara sudah mereka lakukan ya kali ini ya. Ini kerja keras yang luar biasa. Salut untuk Arab Saudi. Mereka menang 5 kali, seri 1 kali dalam 6 pertandingan di Uzbekistan.
mengalahkan Tajikistan dengan 5-0, hanya bermain imbang 0-0 menghadapi Jepang, mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0, mengalahkan Vietnam 2-0 di perempat final dan mengalahkan Australia di semifinal dengan skor 2-0. Terakhir, mereka juga mengalahkan skor yang sama. 2-0, 2-0, 2-0 di fase knockout. Ini menunjukkan bahwa mereka menjadi tim yang sangat konsisten. Dan ini peran dari pelatih Saad Al-Zahri yang juga harus berikan apresiasi. Betul, pelatih yang dipercaya bahkan menangani timnas U20 di ajang Piala Dunia, kemudian juga pernah menangani U23 juga. Jadi memang ini pelatih yang terbiasa di level junior ya, dan selalu dipercaya. Mereka selalu percaya bagaimana saat bisa menangani tim ini, dan kemudian akhirnya penantan itu datang dengan gelar juara. Ya, live sudah dilakukan oleh seluruh pemain ya. Ya. Kalau juara mah bebas mau ngapain. Mau apa aja enak ya. Bebas, enak, ketawa, senyum, mau ngapain juga enak kalau seperti juara. tim Italia yang juara di tier 3 ya, Eropa. Nggak apa-apa. Oh, no. Yang penting piala. Nah, kita lihat ini bagaimana piala yang akan diangkat oleh kapten. Kesebelasan nanti Hasan Tambakti sudah dicium satu-satu oleh para pemain, termasuk Saud yang tersenyum lebar. Ini salah satu pemain belakang yang bermain sangat taktis di lini belakang. Kita lihat ini Ahmed, pencetak gol pertama, Ahmed Al-Ghamdi, mendapatkan kalungan medali. Berikutnya kita lihat ada pemain cadangan dari Arab Saudi, nomor 19. Kemudian ya sah-sah saja pemain yang baru masuk di babak kedua tadi ya. Kita lihat ini adalah Ziad Al-Johani dan juga Awad juga masuk di babak kedua. Sedangkan inilah pemain terbaik turnamen ini juga mencium piala. Bagaimana Aiman Yahya, dan kita lihat masih mendapatkan pengalaman medali. Belum sampai pada kapten kesebelasan yang tentunya akan menjadi orang terakhir yang menerima medali sekaligus mengangkat piala. Kebanggaan dalam Piala Asia U23 yang akan berlangsung, sudah berlangsung sejak tanggal 1 hingga tanggal 19 ini. Dan kita akan menanti juga bagaimana tim nasional kita nanti di tahun depan ya, Bu Maruf. 2023 ya. Akhirnya lolos setelah 18 tahun ya. Secara langsung, kalau 2007 kita tuan rumah soalnya. Ya, tapi tetap gitu lolos ya. Jadi kita tetap bagaimana kemudian tim Indonesia juga kita harapkan bisa mendapatkan hasil yang positif. Amin. Untuk level Asia nantinya. Amin. Apapun dan kita berharap juga prosesnya berjalan dengan baik, persaingan dengan baik, dan jangan sampai kemudian timnas kalah dari klub ya. Itu juga sangat penting, bagaimana jadwal timnas harus dibuat serapi mungkin supaya tidak bentrokan dengan klub, sehingga pelatih punya peluang, punya kesempatan untuk memanggil komposisi pemain terbaik yang diinginkan. Ya, kita lihat terus keceriaan terjadi. Semoga saja tayangan ini bisa menginspirasi seluruh pemain tim nasional kita ya. Bahwa perjuangan atau hasil tidak ada datang dari langit, tentunya butuh kerja keras, kebersamaan dari seluruh elemen bangsa, elemen sepak bola Indonesia. Dan Arab Saudi sudah melakukan itu, mereka 3 kali final. Akhirnya hari kebanggaan itu hadir di hari ini. Mereka menjadi juara Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sekaligus edisi kelima, sehingga membuat rekor tersendiri bagi AFC karena juara Piala Asia U23 5 episode adalah 5 negara yang berbeda. Inilah saatnya sebuah perjalanan panjang bagi Arab Saudi. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali ke Anda saat lagi tetaplah bersama kami di iNews. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan di mana akhirnya Arab Saudi mampu mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0 di final Piala Asia U23 tahun 2022 ini. Bu Maruf, terima kasih komentar-komentarnya Bu Maruf. Hati-hati di jalan, sampai ketemu di lain kesempatan Bu Maruf. Baik, terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan pertandingan di malam hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Tino Nugroho, mewakili seluruh kerabat kerja dari iNews yang bertugas di malam hari ini. Mengucapkan terima kasih atas segala apresiasi. Selamat beristirahat, salam olahraga.